Kuncinya boleh nih pokoknya Pak. Saya mau pasang polis lain dulu. Ya? Ya jauh, nih. Iya Pak. Ada di mobil polis lain. Di ruangan pun ada. Ya, Tinggal gitu. Ya di sini itu polis lain juga. Siap. Coba telepon, coba kita. Siapa yang si kabar itu anak kabar diantaranya aja. Gimana? Di ruangan. Jadi itu awalnya itu warga itu kan penerima beras itu di Tanjung Alam ini kurang lebih 56 orang. 6 orang. Itu mereka itu menerima katakanlah undangan yang ada danomnya ya, namanya itu. Danomnya itu ada 6 kali pengambilan di bulan Januari, Februari sampai dengan Juni tahun ini ya. tahun 2024 ini. Jadi di bulan 3 kalau nggak salah saya itu di bulan Maret ada beberapa warga yang sebelumnya dia itu menerima beras di bulan Januari, Februari dan Maret, dan di bulan April mereka tidak menerima. Kan masyarakat menanyakan kepada kami lah sebagai tadi ini bahwasanya kenapa kami ini Pak tidak menerima ini. Nah, atas pengaduan ini kan kami berdiskusi lah Pak Dusun, Pak Desa dan Pak Sedes juga kan berdiskusi dari sebabnya apa kenapa ini terjadi. Jadi sambil mencari tahu puncaknya itu pada saat tanggal 12 Jumat tanggal 12 Mei 12 Juli kemarin salah satu BPD kita BPD Tanjung Anom ini pergilah dia ada urusan ke Pancur Batu. Pada saat itu dia berselisih dengan satu angkutan umum nasional 38 itu membawa beras yang dia lihat itu beras bulog yang dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Jadi kebetulan dia lihat karena dia paham bahwasanya beras itu yang boleh mengambil hanya kami pemerintah desa, perangkat desa. Pun kami ambil, kami letakkan di kantor desa dan diikutilah mobil itu. Diikuti ternyata mobil itu mengarah ke salah satu rumah yang rumahnya di Jalan Duren, Komplek Pondok Indah, nomor B08. Atas itu maka Bapak BPD mendatangi saya dan mendiskusikan seperti ini, hal-hal itu. Bagaimana ini Pak? Ini ada pula orang, ada angkot 38 bawa beras ke rumah seseorang. Atas laporan itu maka saya langsung menelepon Babinsa. Pertanyaan saya, dia hanya bisa diam. Nah, atas ketigaan ini maka kami meminta ibu itu untuk segera membuka garasi mobilnya dan membuka pintu belakang itu kebetulan agak gudang untuk melihat apa di dalam. Itu pun ibu itu awalnya tidak terima. Jadi kami berupaya untuk membujuk ibu itulah agar kiranya terus terang dan transparan dalam hal-hal ini kan gitu. Karena kami sudah kumpul, saya, Pak Dusun, BPD, Babinsa dan beberapa warga sudah kumpul di rumahnya itu. Jadi pada saat itu kan suruh paksa buka dan dia mau buka dan kami melihat situ ada kurang lebih 40 karung goni beras bulog dari pemerintah dan beberapa beras yang sudah dimasukkan ke goni yang tercapkan jempol. Nah, jadi dia sudah menyalahgunakan bahwasanya beras yang bergambarkan bulog itu ada dari pemerintah untuk warga miskin yang tidak diperjualbelikannya, digantinya sampulnya menjadi beras cap jempol. Dan pengakuan dari Bu Novi, pengakuan di Novi, dia mengakui bahwasanya saya tidak tahu mengenai ini.
Jadi itu kami tidak percaya kata-katanya karena tidak mungkin dia tidak mengetahui bahwasanya itu lokasi di rumah dia. Makanya kami langsung bicara dengan Babin Kamtimas, dan Babin Kamtimas langsung menyikapi bahwasanya ini harus dibawa ke kantor polisi atau polsek Pantura. Dari rumah itu ada berapa orang yang diamankan, Mas? Dari rumah itu ada 3 orang, Bu Nopri, Bapak Aksanul. Bapak Aksanul ini adalah koordinator penyaluran bantuan sosial Dari kecamatan. pihak kecamatan? Ya, dia ditugaskan di kantor pos. Oke, sama Bu Nopri mitra kerjanya dan supir yang membawa beras itu. Dan supir itu adalah menantu Bu Nopri, yang Erikson itu? Erikson Manulang. Manulang. Ya. Oh, kok Bu Nopri ini kerjanya sehari-hari apa? Dia kebetulan memang Punya PT? di dinas sosial juga kerja, tapi sebagai, saya kurang paham apa namanya, dia sebagai pendataan warga miskin. Oh, Bu Nopri ini? Iya. Saya kemarin jelaskan juga keluarganya. Sementara yang satu lagi tadi, Pak Hasanul, Pak Hasanul ini? dia adalah koordinator penyalur bantuan sosial untuk warga PKH lah gitu. Di tingkat kecamatan? Di kecamatan Pesugihan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.